Ya di sini juga ada dua teman saya, kebetulan satu lagi dia sedang berhalangan. Boleh? Berarti ini sama pertanyaannya juga. Boleh dari Farhan mungkin. Di record Halo kan Kak. ini? Halo. Ya, Ini di record ya? Maksudnya? iya di ikut Kak. Oh. Paling nanti ada sesi dokumentasi di akhir. Oke, boleh Kak. Itu kampus mana sih lupa? Dari Unpad Kak. Dari Unpad. Oh, jurusan apa? Manajemen produksi media. Manajemen Di Vkom. produksi media. Oh, Vkom. Betul. Bukan ini berarti bukan jurnalistik ya? Bukan. Oh, Kita bayar 11-12 kayak televisi gitu kan. oh broadcasting. Iya kurang lebih broadcast. Jadi ini sistemnya gimana? Nanti satu-satu nanya gitu. Pertanyaannya beda. Nanti ada yang nanya satu orang aja kok. Oh, oke. Stop. Bisa mau mulai langsung juga nggak apa-apa. Ya, selamat pagi Kang. Yo, pagi. Kenalin aku Iqmal. Aku eh, salah satu tim kelompok dari teman-teman Farhan sama Gozi yang mau nanya-nanya Akang. Oh, Mungkin dari perkenalan dulu aja ya Kang. Nama, terus Akang eh, usianya berapa, pendidikannya apa, status, sama jabatan di pekerjaan Akang di Ayu Bandung apa? oke. Nama saya Kavin Faza. Nama lengkapnya Muhammad Mukoin Kavin Faza. Panggilannya Kavin. Saat ini saya bekerja di ayobandung.com. Itu adalah sebuah perusahaan media lokal, grup dari Ayo Media Network. Nah, grup Ayo Media Network ini bidangnya ada media, tentunya media, terus production house kayak gitu, advertising dan lain sebagainya. Cuman untuk saat ini saya bekerja desknya tuh di sebetulnya pewarta foto ya, foto jurnalistik kalau saya. Cuman seiring dengan berkembangnya zaman, saat ini saya megang production juga gitu. Itu salah satunya untuk ngisi kanal Pro TV, yaitu Ayo di website Ayo Bandung atau di YouTube Ayo Bandung TV sama podcast Ayo Talk kayak gitu. Terus apalagi dari berapa Eh, lama ya? Kenapa? Apa berapa lama? Iya, boleh berapa lama? Sampai saat ini saya bekerja dari 2018 itu berarti sekitar hampir 6 tahun kali ya. Oh, udah 6 tahun ya Bang? 6 tahun saya di Ayo Bandung tuh cuman untuk megang eh, produksi atau multimedia kita nyebutnya itu baru kurang lebih hampir setahun lah, setahun ke belakang gitu. Oke. Mm-mm. Umur teh sekarang 20 berapa? 29 tahun. 29 tahun. Nah, Kalau di Ayo Bandung sendiri itu ada program unggulannya nggak Kang? kalau program unggulan di Ayo Bandung ya yang pasti itu pemberitaan ya. Eh, Pemberitaan kita ngunggulin media apa berita-berita lokal
Khusus itu di situ ada bentuknya tuh ada tulis, ada foto, sama video. Itu audio visual dan teks kayak gitu. Oke. Multimedia, audio visual dan teks. Kalau di Ayo Bandung ini Akang jadi yang riset juga apa enggak? Nah, sebetulnya dalam berkegiatan jurnalistik, semua wartawan, semua pekerja khususnya di redaksi itu meriset, karena Oke. kita mengikuti apa yang tren yang sedang berlangsung gitu, baik itu peristiwa, hiburan, atau gaya hidup kayak gitu. Jadi karena sifat dari jurnalisme sendiri itu memberitakan informasi dan harus aktual juga faktual gitu. Jadi hampir semua wartawan dan editor di Ayo Bandung itu melakukan riset gitu. Hmm. Jadi sifat di Ayo Bandung tuh nggak kamu hari ini liputan ini, kamu hari ini bikin ini, kamu hari ini bikin apa misalnya enggak, tapi kita harus riset apa yang sedang terjadi dan sedang tren saat ini. Kemudian kita ada yang namanya listing gitu setiap harinya tuh kayak gitu. Lifting, Kang. Listing Listing. listing list Oke. ngelis mau liputan apa, mau ngeproduksi apa, itu ada kayak Oh, gitu. oke. Oke. Mm-mm. Kalau menurut Akang, eh, seberapa berarti sih ngeriset suatu topik terlebih dahulu buat sebelum nayangin apa programnya? Hmm. Kalau riset tuh sangat-sangat penting mungkin ya, karena itu bakal merujuk ke hasil dari karya yang kita buat gitu. Misal di Ayo Bandung TV itu kan kita memanfaatkan platform media sosial X atau Instagram atau TikTok. Karena di situ kan setiap harinya tuh bakal ada kejadian-kejadian baru. Nah, Hmm. eh, biasanya kita ngeriset konten apa yang bakal boom atau viral gitu misalnya. Konten-konten seperti apa? Misal konten kriminal atau hukum dan kriminal gitu misalnya, atau konten-konten yang sifatnya apa sih, liburan gitu, gaya hidup, misal rekomendasi tempat wisata di Kabupaten Bandung misal kayak gitu. Jadi itu juga cuman nggak ada tertulis. Kalau itu balik lagi ke personal yang mengerjakan kayak gitu. Kayak kalau saya misalnya riset dulu apa nih yang lagi rame sebelum saya edit terus naikin di oke oke gitu. Maaf, tadi sinyal saya terputus kan? Hmm. Sedikit terputus. Tapi jelas kan maksudnya kayak gitu sih. Sangat-sangat penting supaya kita tahu tren yang sedang terjadi itu apa. Gitu. Oke. Menurut Akang sendiri, em, makna dari riset itu sendiri apa, Kang? Riset itu maknanya ya, makna dari riset itu kalau secara harfiah mungkin eh, memahami sebuah kejadian mungkin ya, atau memahami sebuah pekerjaan gitu ya, supaya kita tahu harus seperti apa dan kejadiannya itu apa gitu. Terus Hmm. kayak eh, riset sendiri itu membantu kita untuk eh, menambahkan informasi seperti data. Misal eh, Kota Bandung merilis data kemiskinan di Kota Bandung itu eh, meningkat gitu. Nah, riset ini digunakan ketika meningkat dari segi apa gitu. Berapa nilainya, berapa berapa jumlahnya peningkatan kemiskinan, atau eh, solusinya nanti seperti apa. Nah, si riset ini membantu untuk menyelesaikan suatu masalah dari A sampai Z, keluar solusinya. Atau dalam pekerjaan saya pribadi, riset itu supaya
konten mana yang bakalan khalayak suka, konten mana yang bakal apa pemirsa atau pembaca suka gitu. Jadi kita harus masuk ke tren-tren itu. Nah itu melalui riset tentunya. Oke. Hmm. Kalau tadi kan disebutin kalau cara buat masuk trennya ya Kang. Nah, Mm-mm. gimana cara Akang buat ngeriset pasar media yang lagi naik? Nah, beruntungnya saat ini itu media sosial menyediakan kolom trending. Kayak misal di X, itu ada tren di Indonesia, tren worldwide, tren apa. Nah, itu kita bisa ngelihat tuh pembahasan apa yang bakal kita angkat gitu. Atau sesuatu yang sifatnya eh, lokal gitu. Misal kejadian banjir, kejadian begal, misalnya kayak gitu. Jadi atau di TikTok pun ada misalnya "Oh, hari ini yang trending apa, nah kita harus masuk ke situ gitu. Beberapa konten yang saya buat pun sama mengikuti konten, kecuali sesuatu yang nggak bisa dikontenin, misal kemarin-kemarin ramai nih pupuk papa nih. Iya. Nah itu kan kita nggak punya bahan secara secara produk jurnalistik, kita nggak bisa memproduksi itu. Tapi untuk hal-hal lain seperti begal itu ada video amatir dari warga misal, atau ada rilis video dari kepolisian. Nah itu baru kita bisa memproduksi kayak gitu. Dan di Ayo Bandung itu, di Ayo Bandung TV, biasanya setiap wartawan itu diwajibkan untuk ngirim video kayak gitu. Nanti saya yang ngolah, dan itu nggak gimana trending sebetulnya. Jadi apa yang terjadi hari itu kita harus tayangkan gitu di Ayo Bandung. Nah, konten-konten viral ini biasanya munculnya itu di Instagram Ayo Bandung. Itu ada orang yang uh, ngeproduksinya beda lagi gitu. Oh, oke. Hmm. Kalau yang mempengaruhi buat meriset pasar media yang besar itu kayak gimana? Yang mempengaruhi ya yang orang lain suka, yang halayak suka. Misal untuk saat ini mungkin orang lebih suka apa namanya konten-konten yang sifatnya gaya hidup misal. Hmm. Gaya hidup tuh lifestyle atau misal rekomendasi tempat wisata, misalnya kopi. Saya bikin beberapa konten itu rekomendasi tempat ngopi di Bandung misalnya. Itu saya yang liputan sendiri gitu. Saya rasa itu bakal bakal apa, penonton bakal suka. Dan sialnya nggak tahu nih, YouTube itu sama YouTube, Instagram dan media sosial lain itu punya apa namanya, punya algoritma yang itu tuh nggak bisa semua orang masuk ke dalam situ. Karena saya itu bidangnya di foto jurnalistik dan saya harus dipaksa masuk ke ranah multimedia, itu saya agak kesulitan juga gitu. Tapi untuk beberapa konten yang secara tidak langsung itu bisa, misalnya viewers bisa sampai 25.000, bisa Oh, sampai ratusan ribu itu pernah. Cuman kita nggak bakalan tahu. Beda sama Instagram. Kalau Instagram itu kan by view ya, lebih gampang kalau Instagram. Tapi kalau YouTube sama Daily Motion atau di website itu agak keteteran juga, agak susah gitu. oke. Kalau eh, cara Akang menyusun risetnya gimana tuh cara membangun risetnya? Ber- Berarti kan ada tadi ada yang tim Instagram ya Kang. Berarti beda-beda Mm-mm. gitu apa gimana Kang? Sebetulnya itu ada di rapat redaksi biasanya. Di rapat redaksi itu biasanya kita dituntut buat, misalnya nanti seminggu ke depan bakal ada event atau kejadian apa misalnya, yang lagi rame apa nih, kayak gitu. Cuman secara untuk saat ini mungkin riset itu adanya di sendiri gitu itu. Secara otomatis itu misalnya, oh hari ini yang rame apa ya? Misalnya tabrakan beruntun di tol Padalarang misalnya, yang ramenya tuh. Ya, itu langsung secara secara otomatis saya harus bikin, saya produksi, saya upload, gitu aja sih. Jadi untuk secara
formalnya biasanya kita ada rapat redaksi itu hari Kamis. Setiap Ya. hari Kamis itu ada, setiap semua reporter tuh ada rapat redaksi. Nah, untuk hal-hal yang sifatnya daily atau hari-hari sehari-hari itu kita riset sendiri aja gitu. Oh, oke. Mm-mm. Kalau dari Akang sendiri suka dapat kendala gak selama ngeriset? Kalau kendala selama meriset tuh ada-ada aja gitu ya. Misal si kendalanya, oh ini nggak bisa difoto misalnya. Kita Hmm. ngeriset misalnya pengen ngangkat tentang galian C misalnya. Tapi itu kan bakal, oh ini nggak bakalan mungkin nih, izinnya juga ribet misalnya apa. Pengen bikin konten tentang itu misalnya hal-hal spesifik. Cuman selama ini ya riset itu bagian dari proses berpikir kalau saya gitu ya. Nggak secara formal saya harus ngerisetnya ditulis kejadian yang rame lagi rame apa bla 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 terus saya bikin nggak kayak gitu. Itu Ya. biasanya secara kinerja otak kalau saya gitu. Ada di pikiran doang nih, oh ini gini gini ini bagus, ini bakal nge-reach engagementnya seperti apa kayak gitu. Enggak sih. Oh. Kalau dari misal Akang dapat kendala gitu, cara Mm-mm. Akang buat solusinya buat memecahkan kendalanya gimana, Kang? Setiap masalah pasti ada solusi kali. Iya sih. Ya kalau misalnya per, eh, riset, saya ketika riset misalnya misal pemberitaan tentang apa ya namanya yang lagi rame kemarin itu sempat monkeypox misalnya Ya. kan reporter liputan ke sana itu terbatas. Hmm. Misalnya reporter liputan nih, terus bahan dikirim ke saya, terus saya produksi. Saya ngerasa kurang nih, mana foto korban atau pasien dengan disease si monkeypox ini gitu. Kalau misalnya secara secara produksi itu nggak ada satu objek yang terkena monkeypox itu kurang gitu. Akhirnya saya nyari video-video ilustrasi, saya download di laman berbayar pakai foto ilustrasi kayak gitu. Oh, oke, buat melengkapi ya. Uh, ya itu karena ya untuk audio visual itu kan by text audio visual namanya juga ya audio Hmm. visual dan teks. Nah itu bisa diakalin sebetulnya. Yang nggak bisa tuh misal eh, sesuatu yang sifatnya terbatas, misal presiden, terus yaitu kasus-kasus sensitif, gitu. Kayak gitu sih. Oke. Untuk harian mah itu ada aja sih, karena kita misal nggak boleh motret rokok misalnya, orang ngerokok tuh nggak boleh misalnya, tapi kan ada ilustrasi. Kita ngeproduksi sendiri atau download itu bisa bisa banget gitu. Oh, oke. Kalau di selama menjalani riset tadi ada kayak rokok kan nggak boleh ditambahin, Kang. Nah, itu ada Mm-mm. aturan khusus gitu gak, Kang, buat menjalani risetnya? Nah kan kinerja jurnalisme itu syarat akan kode etik jurnalistik ya. Kita Ya. harus patuh terhadap kode etik jurnalistik. Ketika hal-hal yang sifatnya nggak boleh kayak di luar, misalnya ini dilarang menurut kaidah jurnalistik. Nah kita harus mencari cara gitu, riset sendiri. Fungsinya itu menurut saya, eh, yaitu gimana caranya saya bisa menampilkan konten yang tetap diterima dan sesuai dengan kaidah jurnalistik. Gitu. Salah satu contohnya itu, misal selain apa ya yang saya pernah pakai ilustrasi itu kekerasan misalnya Hmm. kasus kekerasan entah itu seksual atau KDRT dan itu tuh selalu satu minggu di kota Bandung itu selalu ada rilis tentang pembunuhan atau apa. Nah, salah satu cara untuk menambahkan esensi dari konten saya sendiri yaitu pakai foto ilustrasi itu Oke. kayak gitu sih. Kalau tadi udah disebutin belum kan buat misalnya ada SOP buat ngerisetnya gitu? SOP sih nggak ada sih. Nggak ada Selama ya? ini saya jalan-jalan aja gitu. Yang saya bilang kan saya nggak secara tertulis gitu untuk riset itu bakal ada di kepala di otak saya gitu.
Oke. dari riset sendiri gitu. Eh, kalau buat misalnya ada apa? Ya ada salah satu program. Terus yang Mm-mm. menginisiasi program tersebut biasa siapa, Kang? Oke, program gimana maksudnya program? Kan tadi ada beberapa program unggulan kayak Oke, oh masih di situ ya. ya, Program unggulan misal podcast. Podcast itu sebetulnya penanggung jawab podcast itu saya. hmm, Eh, Penanggung jawab eh, video di Ayo Bandung TV lah, let's say itu nama programnya Ayo Bandung TV. Itu ditayangin di website sama di YouTube itu juga saya gitu. Jadi eh, yang lebih menginisiasi ya saya berarti gitu. oke. Ya, dari mulai konten, cuman untuk podcast sendiri itu ada timnya, ada tim khusus. Jadi melibatkan dua divisi yaitu redaksi sama produksi. Hmm, Jadi saya nggak berdiri nggak ngerjain sendiri kalau podcast khususnya podcast ya. Itu saya ada grupnya, terus misal yang satu nyari narasumber, yang satu bikin konten, yang satu ngedit, yang satu nyiapin, yang satu ngupload gitu. Itu ada oke. orang-orangnya itu ada gitu, strukturalnya ada kalau di podcast sendiri. Dan kita bekerja bersama gitu, jadi untuk tim. Kemudian dalam biasanya itu by request kalau podcast. Kita nggak matok seminggu satu, sebulan dua konten nggak. Kalau itu berjalan aja. Misal ada kita yang lagi rame itu sekarang pilkada gitu. Ya pilkada serentak itu beberapa kali kemarin tuh hampir semua paslon sudah, tapi beberapa belum. Dan itu biasanya by ada tim khusus yang nyari narasumber itu ada marketing, redaksi sama produksi gitu. Tapi untuk Ayo Bandung TV sendiri itu saya sendiri dan Ayo Bandung Image Picture misalnya Ya, gitu. oke. Oke. Em, tadi oke kita masuk ke konten lagi nih, Kang. Mm-mm. Untuk konten tadi, gimana Mm-mm. caranya kita bisa dapat ide buat kayak ini risetnya kayak di sini nih. Kayak dapat sumber ide referensi dari risetnya itu kan buat per kontennya. Gimana gimana? Jadi kayak per konten kita kan harus nge-riset gitu kan. Nah, buat Mm. dapetin idenya itu gimana Oke. tuh? Nah, misal ini ngejurus ke podcast aja ya supaya lebih gampang. Oke. Misal satu paslon misalnya kemarin yang rame itu siapa ya? Hmm, Sahrul Gunawan nggak terlalu sih. Cuman Dadang Supriyatna misalnya, Nah, calon Bupati Kabupaten Bandung. mm-mm. Dadang Supriyatna sebelum dia diundang atau sebelum dia datang nih, eh, seminggu sebelum kita biasanya ngeriset dulu nih permasalahan Dadang Supriyatna itu apa aja, keunggulan Dadang Supriyatna itu apa aja, visi misi Dadang Supriyatna itu apa aja. Nah, sampai kita udah dapat bahan, kemudian kita nggak rapat juga sih, tapi ada satu orang khusus yang buat pertanyaan. Pertanyaannya tuh muncul pertanyaan kan itu hasil dari riset. Oke. Nah, setelah itu baru produksi kayak gitu. Jadi eh, yang yang apa namanya berkaitan erat sama riset itu ada di konten eh, podcast itu sendiri. Karena eh, kita pengen nampilin konten podcast yang nggak biasanya gitu. Kalau misalnya biasanya kita ngomongin konten tentang politik 100% politik tapi kita enggak. Misal pertanyaan yang nyelenehnya kenapa Dadang Supriyatna eh, menggayat Ali Sakib yang notabene itu sama kayak periode sebelumnya misalnya. Yang sekarang kan yang dulu Sahrul Gunawan kemudian Ali Sakib. Kenapa bisa bisa kayak gitu? Apakah ada apa sih namanya unggul
si artis ini teh unggul dan mumpuni atau kayak gimana, kan itu bisa menjadi pembahasan yang menarik. Nah itu dilakukan by riset tentunya gitu. Di mana kita nyari riset itu dari berita-berita yang udah naik, nggak cuma dari Ayo Bandung, di semua apa kantor berita kita cek, kita lihat, oh ini kayak gini, fakta-faktanya kayak gini, gitu sih. Oke. Untuk apa? Untuk apa riset? Supaya konten yang kita hasilkan itu nggak hoax, begitu. Misal Pak Dadang tuh ternyata suka miara burung misalnya. Kan itu tuh kalau kita nggak riset asal jeplak misalnya, itu kan nggak secara apa tidak sesuai dengan kaidah jurnalistik yang harus uh, fakta dan aktual gitu. Oke, benar-benar. Makanya gitu. Suka ada ini gak Kang, kayak ini datanya masih kurang deh, kayak masih harus dikulik lagi nih kayak gitu kan. Ya, ada aja gitu. Sampai akhirnya kita beres podcast baru, oh kok lupa nih nggak nanya tentang ini misalnya. Jadi ternyata ya risetnya tuh kurang mendalam ternyata. Hal-hal yang ada itu karena manusiawi ya, meskipun sudah dilakukan riset by team, kesalahan-kesalahan itu pasti ada sih. Atau setelah riset ternyata salah sih risetnya gitu. Kayak yang saya nonton tuh di podcastnya Tempo tuh, yang tentang Ridwan Kamil tuh yang kemarin-kemarin baru tuh. Iya. Ridwan Kamil udah ngobrol sama Prabowo misalnya, kata si presenternya tuh, ternyata Ridwan Kamil, enggak kok, enggak kayak gitu. Nah itu otomatis kan uh, riset secara nggak cover both side misalnya kayak gitu. Tapi nggak apa-apa karena itu bisa jadi opini. Jadi di dalam jurnalistik itu ada opini dan ada fakta gitu. Jadi salah selama, dan itu di situ klarifikasi kan akhirnya. Gitu. Kalau buat ngeriset ini sendiri ada alat khususnya gak sih Kang? Atau software khusus gitu kan? Riset keyword paling. Keyword. Kalau keyword itu ada namanya keyword tool. Saya pakai itu sih. Dan itu biasa bisa berbayar dan juga bisa enggak. Yang goal dari, bukan goals, yang berhasil saya pakai keyword itu tuh di podcast siapa namanya tuh, Deddy Mulyadi. Itu saya pakai keyword yang disediain sama tools itu, terus saya copy paste, saya masukin ke YouTube, dan itu gede banget ternyata. Si viewersnya tuh sampai berapa ya terakhir tuh, ada sampai saat ini juga si yang ngomen tuh masih ada juga gitu. Kalau misalnya itu berarti si berhasil gitu si keywordnya tuh. Bisa dicek nanti si Deddy Mulyadi di konten Ayo itu gede banget. Yang itu organik ya, nggak baik kita nggak nge-cheat atau kayak gimana, itu organik tuh kayak gitu. Oh iya, berarti sampai sekarang masih ada yang komen-komen gitu ya Kang? Masih terakhir tuh 2 hari lalu juga masih ada. Bentar ya, Ayo channel channel Indonesia. Deddy Mulyadi. Biar ada datanya ya. Nih, Deddy Mulyadi itu sampai sekarang 27.000. Ini paling besar sih. Yang lain 24.000, 2.400, yang ini 27.000. Nah ini organik banget, itu dilakukan karena saya riset keyword gitu. Oke. Kalau riset keyword ini sering Akang pakai atau enggak? Untuk yang sifatnya, saya kebanyakan di podcast sih. Misal Ali Sakib, nanti kan orang tuh usilnya gitu, kadang mantan Ali Sakib atau apa, Ali Sakib hari ini, atau
track record Ali Sakib narkoba itu ada yang kayak gitu. Oh, Dan di keyword tool teh meskipun orangnya nggak narkoba misalnya, tapi heeh. ada aja orang yang ngusir dan itu tuh biasanya karena sistem algoritma. Jadi Mhm, si keyword ini nyantol ke konten kita gitu. Jadi apa yang mereka tentang keywordnya Ali Sakib misalnya, mhm. bawahnya apa, nah itu biasanya kita muncul di search engine-nya gitu, search engine YouTube Oh. gitu. Itu sangat-sangat berpengaruh. Saya juga baru tahu gitu, maksudnya oh ternyata ada nih. Itu saya nggak belajar juga, saya cuma nanya doang ke orang nih gimana caranya bikin konten YouTube teh rame misalnya. Ini pakai keyword tool nih, gitu Ternyata sih. ternyata ada keywordnya sendiri ya kan. Dan itu sangat berpengaruh sih keyword tuh buat konten kita. Karena saya nggak pakai keyword yang macam-macam misalnya. Mhm. eh, Produksian daily news yang saya produksi itu paling banyak 40 di YouTube ya. Dua bahkan bisa sampai cuma 4 biji gitu, nggak ada yang komen, nggak ada yang like gitu doang sih. Tapi Hmm, saya seriusinnya itu di ini apa di podcast gitu. oke. Berarti sampai sekarang ya kamu masih pakai. Masih pakai. Oke. Kalau ada tahapnya nggak sih kan kalau dalam pembuatan tadi ke kerja riset misal dari podcast Hmm. gitu buat pra produksinya, produksinya sama pasca produksinya. Nah, oke. Tahapan yang paling awal tuh pasti kita dari ide ya. Idenya tuh apa nih? Siapa nih eh, episode selanjutnya siapa yang bakal kita undang? Mm-mm. Nah, dari situ muncul nama. Misalnya saya munculin nama Undertaker misalnya. Undertaker. Muncul Undertaker. Nah, dari nama itu nanti masuk ke proses nyari nih siapa orang yang bisa diketemui. Misalnya si Undertaker punya protokoler atau humas misalnya. Mm-mm. Nah, kita coba kontak sebelumnya misalnya ada wartawan Ayo Bandung yang atau anak teman-teman wartawan lain yang pernah liputan Undertaker misalnya. Mm-mm. Undertaker pernah fashion show di Ciwok misalnya. Terus yang liputnya ada temen lah minta kontak situ kemudian menghubungi oke deal misalnya ada oke kita bisa podcast nih di Ayo Bandung misalnya di situ perencanaan tanggal. Nah ketika ini udah fix tim udah mulai gerak nih, ada Mm-mm. yang bikin pertanyaan, ada yang nyiapin alat, ada yang uh, nyiapin kontennya bakal kayak gimana, ada yang bikin list pertanyaan, ada yang LO-in gitu. Sampai akhirnya deal dan semuanya udah beres, hari H si Undertaker ini datang misalnya ke Ayo Bandung. Nah di situ mulai produksi, jalan anak-anak produksi, ada yang pegang kamera, ngeset kamera, ada yang ngeset lampu, ada yang ngeset software di alat podcast misalnya, Mm-mm. operator FO kita bilang, bukan FO apa sih, FOH, FOH, FOH. kemudian sampai podcast itu beres, Undertaker pulang, nah masuk ke proses post pro, post produksi itu ada muncul orang editing. Hmm. Kita ngelimpahin itu ke editing sampai direcah videonya untuk konten-konten Instagram. Terus ada orang yang khusus buat ngupload gitu, ngupload penyebaran konten itu maksudnya di penyebaran konten sampai hasil dari si konten ini kayak gimana, reach manajemennya siapa nanti ada gitu. Oh ini bagus nih, lanjutin nanti kita bahas ini lagi gitu. Jadi dari A sampai Z-nya tuh ada yang ngurus gitu, nggak diatur sama satu orang. Hmm. Ada jobnya sendiri-sendiri ya Kang ya? Ada, tapi satu orang bisa megang 2 job desk, misalnya. Satu orang bisa megang 3 job desk. Sampai saat ini tuh anak-anak produksi podcast ini tuh paling cuman 7 orang deh kalau nggak salah, sekitar 7 orang. Eh, Jadi, tadi buat publikasi Kang, mm, ya ada yang kayak yang utamanya gitu Kak. Misalnya videonya bakal diupload di YouTube. Nah, berarti buat sisa sosial media lainnya kayak Instagram atau mungkin TikTok itu mm, bakal dipotong atau preview gitu sebagai apa ya? ya, Promosi buat ke YouTube gitu. nah gitu sih.
itu udah umum kali ya, maksudnya teori konten yang sangat-sangat umum gitu. Hmm. Kita nggak nyimpen full version di TikTok atau Instagram atau Twitter. Yang full version itu pasti di YouTube. Nah, Instagram, TikTok atau media sosial yang lain itu fungsinya buat ngegiring viewers masuk ke YouTube itu gitu. Hmm. Oke. Kayak gitu deh. Itu juga by riset kali ya, sama Oke. konten mana yang bakal rame kayak gitu. Ya. Untuk tadi pemilihan narsum kan, berarti Mm-mm. ada yang dari mulut ke mulut ya Kang. Terus gimana cara milih narsum, misal buat untuk meriset suatu produksi gitu Kang? Biasanya setiap narasumber yang diundang itu otomatis dia punya value ya, maksudnya Hmm. misal Dadang Supriyatna, Ali Sakib itu kemarin berdua datang podcast karena lagi rame nih kabupaten. Terus Sahrul Gunawan kita pernah juga, terus Ilham Habibi, Hmm. anak dari B.J. Habibie. Nah itu biasanya mereka punya value karena apa? Karena sekarang lagi rame musim pilkada gitu. Kalau lagi musim pilkada gini saya ngundang Ade Astrid misalnya, itu untuk hiburan ya bisa-bisa aja gitu. Tapi kalau ngikutin tren yang lagi rame sekarang apa ya, mungkin politik yang lebih rame karena kita bergerak di bidang jurnalisme juga gitu. Produksi yang kita hasilkan yaitu produk jurnalistik, podcastnya produknya jurnalistik juga gitu. Gitu. Hmm. Jadi ya fungsi dari riset itu sih. Misal lagi rame musim politik kayak gini, tiba-tiba saya ngundang Justin Bieber misalnya. Nggak. Kalau mungkin podcast-podcast lain masih oke lah, karena kita, Hmm. tapi kan kita mah kantor berita gitu. Nah, setiap kantor berita pun sama, misal dari Ayo, Tribun, Pikiran Rakyat, Bola Media, bla bla bla, itu yang lokal-lokal tuh biasanya narasumbernya sama, masih itu juga gitu. Karena linknya juga masih di situ juga. Dia sama yang saya nggak nyebut podcast Deddy Corbuzier itu bukan bagian dari produk jurnalistik kalau saya ya mikirnya. Karena uh, ya itulah bedanya mungkin risetnya sama, cuman produknya yang beda gitu. Oke. Kalau eh tadi ada teknik buat menggunakan supaya gimana? Ada teknik gak Kang kayak metode buat supaya riset ini berjalan lancar gitu Kang? Apa ya, teknik mah ya teknik apa ya, Atau sejalannya aja? by dan itu pasti nggak ada tekniknya gitu, itu mah kayak kita punya tanggung jawab bikin konten podcast misalnya. Hmm. Oh, itu secara nggak langsung kita harus bikin riset, itu tuh udah secara otomatis sih gitu. Karena Hmm. beda kayak kalau kita bergerak di bidang advertising misalnya, startup yang fungsinya tuh mau kontennya bagus, di kita nih ada nih, dia kan riset pasarnya tuh gede-gedean gitu. Hmm. Kalau kita kan riset pasar oke, ada gitu. Rich people-nya mungkin yang nonton berita politik 30 tahun ke atas misalnya, Hmm. kayak gitu. Itu kan by riset juga. Dan kita pasti di setiap kantor berita tuh paling pasti 20 tahun ke atas. Nah, anak mudanya biasanya proaktif, yang kayak gitu kan. Ah. Kayak info-infoan misalnya. Orang anak muda zaman sekarang tuh lebih suka baca setengah berita doang dibanding full berita yang kita harus baca. Itu sih. Jadi lebih ke metodenya sih gitu. Kita harus paham dulu nih, misalnya pangsa pasar yang bakal kita range itu siapa. Hmm. Dan biasanya kalau karena kita bergerak di bidang jurnalistik, ya yang ramai itu biasanya politik. Dan mungkin banyak anak muda juga sekarang yang melek politik nih. Nah, yang dibedainnya tuh apa? Eh, rating apa sih? Apa disebutnya tuh? Pengemasan Pengemasan. konten misalnya.
Oke. Karena di Ayo Bandung sendiri konten yang saya bikin ya di formal berita gitu, nggak kayak remote TV misalnya atau USS Feed nggak kayak gitu. Hmm, Cuman untuk beberapa kantor berita udah mulai kayak gitu. CNN politik misalnya. oke. CNN politik itu bahasanya udah bahasa sehari-hari gitu, nggak pakai bahasa baku, nggak pakai bahasa baku pemberitaan kayak gitu. Itu tuh cara supaya nge-range anak-anak muda juga gitu. Metodenya sih kayak gitu biasanya. Dan itu nggak ada tertulis menurut saya, mungkin karena saya learning by doing gitu, jadi habak gitu. Oke. Gitu. Tadi yang nggak pakai bahasa baku apa kan? CNN politik. CNN politik. Hmm, Nah, itu kan berarti buat nge-range tadi segmen anak muda ya, Kang? Ya? betul. Itu kan otomatis dia riset. Oh, politik tuh eh, yang kental sama bapak-bapak misalnya. Ya bapak-bapak pasti doyan politik. Iya Di sih. jalanan dia pasti ngomonginnya politik. Beda sama anak muda nih, khususnya di Gen Z atau Gen Alpha misalnya, dia nggak apa sih politik nggak bakalan guna nih. Ternyata kita harus membahasakan itu ke bahasa-bahasa anak sekarang gitu. Bahwa Hmm. nih kebijakan politik tuh ngaruh nih ke hidup lu nih. Lu bisa sengsara gara-gara kebijakan-kebijakan yang nggak sesuai sama kebutuhan masyarakat misalnya. Hmm. Kayak gitu. Nih omnibus law nih bikin lu nggak bisa jadi pegawai tetap nih. Itu kan bahasa-bahasa yang digunain sama si CNN politik gitu. Itu beda sama produk yang saya bikin. Kalau saya bikin ya baku aja udah gitu. Yang penting nilai beritanya ada, nyadur dari berita yang reporter bikin, kayak gitu sih. Belum sampai situ kalau Ayo Bandung. Oke. Kalau yang Mm-mm. tidak menggunakan bahasa baku itu termasuk strategi buat menghadapi pesaing periset lain gitu gak sih, Kang? Iyalah. Iya. Jadi orang bisa kayak gini. Uh, nge-follow provokatif nggak? Tahu. Kurang tanya dulu nih. Nah, nge-follow Kompas nggak? Kompas, follow. Nah, bisa ngebedain kan, meskipun isunya sama. Misalnya, eh, apa sih yang lagi rame itu si Fufu Papa adalah Gibran. Mm-mm. Dua-duanya muncul nih, provokatif bikin, Kompas bikin. Tapi keduanya tuh pakai bahasa yang beda. Iya. Yang satu ngegiring opini, bikinnya lewat opini dulu nih. Si Fufu Papa teh, dia tuh anak muda yang doyan main kaskus. Itu kan dia bikin narasi dulu kayak gitu. Tapi kalau Kompas straight to the point misalnya. Uh, Budi Ari, Menkominfo Budi Ari mengatakan bakal Fufu Papa ini pasti bukan Gibran gitu kan. Cuman Mm. satu isu yang sama gitu. Itu strategi ya bayar riset juga. Yang satu ngeriset pengen nge-reach anak muda, yang satu ya udah gitu, just info gitu, nggak ada, paling dia yang nge-reach juga 25 tahun ke atas paling kayak gitu. Oke. Kalau dari Akang Mm-mm. sendiri ada gak, Kang? Kayak gitu strategi buat menghadapi pesaing. Nah, kalau saya biasanya di konten yang saya hasilkan. Misal dalam seminggu saya ngeproduksi newsnya tuh 40 misalnya. Nah, dari 40 itu pasti ada konten-konten yang ringan. Misalnya itu tempat ngopi, Jabarano atau hotel ini ngasih promo liburan misalnya kayak gitu. Hmm. Itu kan strategi supaya nggak cuma news aja nih, tapi ada gaya hidupnya juga gitu. Nggak bukan general news doang gitu, tapi ada lifestyle-nya juga gitu. Atau konser, saya banyaknya konser sih, foto-foto konser, apa video konser misalnya. Tapi isunya tetap isu-isu kejurnalistikan gitu. Misal pemerintah mencanangkan eh, pajak untuk tiket konser, kan itu ramai kemarin tuh. Iya, iya, Saya iya. bikin tuh, kebetulan saya lagi di konser, kemudian saya bikin video-video pendek itulah, kayak gitu. Itu kan sama juga hasil riset juga gitu. Oke. Hmm, hmm. Kalau
misal lagi kerja sama tim, itu ada ini Hmm. nggak sih Kang, strategi atau pola model komunikasi yang dibangun di dalam riset itu? Model komunikasi gimana? Gimana? Ya gimana maksudnya pertanyaannya? Oh, jadi misalnya eh pola komunikasi misalnya yang Oh, hmm. secara apa, misalnya sudah dari tim nih, terus komunikasi antar timnya tuh gimana, misalnya yang ini dulu nih, kerjain ini dulu, terus gimana ya, Hmm. kayak tektokannya Ya, gitu ya, tuh. ya. Ya, seperti pada umumnya sih. Misal kayak eh, ada satu orang yang dia tugasnya tuh apa sih? eh, Mengakomodir gitu. Ini Komodir. gimana konten udah beres belum? Mm-mm. Ini gimana sampai mana nih? Nanti ini yang bagian ini di-cut ya. Ini bagian ini ada itu orangnya gitu. Jadi pola komunikasinya ya ini tuh struktural tetap gitu. Maksudnya ada orang-orang yang gimana tuh foxy gitu. Saya nih sebagai uploader atau saya sebagai eh, manajer konten, Mm-mm. saya nggak bisa nih tiba-tiba eh, bisa-bisa aja sih sebenarnya. Ini kurang terang, ini kurang apa, ini bisa-bisa aja sih sebenarnya. Mm. Nggak se nggak teori sih. Kalau menurut saya eh, produk-produk kayak gini tuh semua orang bisa melakukan dan komunikasinya mah ya barudakan sih. Nyantai aja Pola berarti ya. komunikasinya mah santai sih, apalagi di industri media tuh nggak formal gitu, tapi produknya formal banget Udah ke gitu. formal. Meskipun kita ngeproduksinya nggak secara formal, tapi produknya tuh formal banget gitu. Oke, berarti mah komunikasinya mah ya udah gitu ya, santai aja, nyantai aja. Santai aja gitu, nggak ada bos dan atasan dan bawahan, nggak ada kayak gitu. Semua orang dituntut buat ngasih insight gitu. Ini kurangnya ini nih, ini kurangnya ini nih, kayak gitu. Supaya Hmm. menghasilkan produk yang baik sesuai dengan kaidah jurnalistik itu aja. Kalau buat komunikasi ke pihak eksternal nih Kang. Hmm. Nah itu baru itu pakai komunikasi yang sangat-sangat formal gitu. Hmm. Jadi kayak ada satu orang khusus yang dia tuh LO gitu nya, yang dari mulai mengkomunikasikan via via WhatsApp misalnya ibu bla 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 bla, kita bakal ngundang bapak nih untuk mengisi podcast di acara kami, apakah bersedia? Oh ternyata harus harus masukin surat. Nah itu kan formal. Hmm. Dan biasanya hmm, orang-orang yang kayak gitu gitu maksudnya politikus, entah itu politikus atau pemangku kebijakan, itu biasanya harus kita harus bersurat gitu. Oke. Gitu. Itu fungsinya buat legalitas sih. Dan Legalitas. biasanya ada yang nggak boleh dulu sama donnya apa. Oke. Kan kalau kalian mungkin juga eh, Ilham Habibie itu orang yang sangat formal ya. Hmm. Terus di podcast itu ngomongin tentang gimana nih kemarin MU kalah nih, kan nggak bakalan mungkin kayak gitu gitu. Heeh. Jadi kan eh, Ilham Habibie podcast ngomonginnya ya pasti bapak dulu kayak gimana, bapak dari bapak Ilham tuh kayak gimana sih, BJ Habibie dulu kayak gimana sih, apakah dia pernah memandatkan bahwa kamu tuh harus terjun di politik juga gitu. Jadi bahasa-bahasanya yang kayak gitu. Nggak mungkin serta-merta tiba-tiba nanya gitu, Pak Ilham, eh, gimana nih, Bapak suka band apa nih? Karena nggak bakal mungkin juga kayak gitu. Hmm. Kayak gitu. Kalau oke. Kalau sama pihak eksternal itu pernah meriset Mm-mm. bareng gitu nggak Kang? Kenapa? Kayak ngeriset bareng gitu Biasanya sama pihak humas, sama humasnya. sama masnya. Contoh kasus kayak sama yang kemarin baru banget tuh sama timnya Sahrul Gunawan. Saya- Tim Sahrul Gunawan tuh nyodorin orang namanya Panji. Nah di situ kita brain tentang konten apa yang bakal kita tanyain, apa yang mau ditampilkan ke publik gitu.
kayak kayak lebih kayak supaya interest nih orang-orang tuh, oh ya ini bapak tuh ternyata segala bentuk APK-nya tuh Sahrul Gunawan tuh eh, swadaya masyarakat, swadaya tim misalnya, Mm-mm. nggak secara dia ngasih duit 1 miliar buat bikin APK, nggak kayak gitu gitu kan itu hasil dari riset bareng-bareng gitu. Oke. Jadi risetnya, oh ini bakal bagus nih nantinya, nah, kayak gitu. Padahal kan kita nggak, tetap yang namanya riset bakal nggak eh, ekspektasi nggak bakalan sesuai sama realita misalnya kayak gitu. Tapi kan hasil dari riset itu tuh kayak Oke. Kalau kemarin Kang tahun 2020 gitu. ya, itu kan Mm-mm. pandemi Kang. Ya, Nah, itu komunikasi dalam riset atau program tayangannya tuh eh kayak gimana tuh? ya. Sebelum pandemi dan sesudah pandemi mungkin Mm-mm. bisa dijelasin perbedaannya gitu. Eh, Sebenarnya gini, pas zaman pandemi itu jangan sampai kita menggiring opini bahwa yang saya lakukan khususnya pada saat itu saya belum megang eh, belum megang podcast sama, karena itu kontennya belum ada ya, sama YouTube itu belum ada. Saya masih berpikirannya pewarna foto, foto jurnalis. Heeh. Bahasa-bahasa yang dilakukan untuk apa sih, riset, bahasa untuk riset Iya, atau buat riset gitu. bahasa riset maksudnya gimana ya? Kayak dalam kan kalau tadi kan meriset suatu programnya gimana? Oh, Kalau oh. di pandemi itu mungkin apa ya? Saling ya komunikasiinnya gitu gimana? Oh, sama sama karyawan juga gitu, Iya, 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 iya. sesama karyawan atau gimana ya, harus pakai Yes, masker kayak gitu atau gimana, atau iya, jadi iya zoom kayak gitu meeting. sih. Secara internal atau eksternal gitu. Kalau di secara pandemi beda gak sama yang komunikasi secara yang tadi Ya sebelum? pasti beda sih. Kalau dulu kan masyarakat apa, pemerintah harus berjarak gitu, Mm-mm. kita tuh berkegiatan harus berjarak, semua pekerjaan dilakukan secara daring gitu misalnya. Mm-mm. Rapat jadi rapat daring, jadi kayak gini zoom meeting misalnya. Terus Mm. kalau misalnya pas liputan ya nggak bakalan bisa daring kan, kalau saya datang ke pemakaman orang meninggal, saya datang penjemputan jenazah COVID, saya masuk ke rumah sakit yang, oh di sini tuh ada pasien COVID kayak gitu. Secara komunikasi ketika saya bekerja nggak ada, tapi ketika hubungannya sama internal kantor itu biasanya kayak gitu. 100% WFH, 90% WFH kecuali OB sama security misalnya, Oke. begitu. Dan semua kegiatan dilakukan secara online gitu, secara daring. Tapi beda ketika sama pekerjaan yang saya lakukannya gitu, liputannya mah tetap kita nggak bisa online kecuali reporter tulis mungkin ya. Kan Mm. kalau fotografer itu harus turun ke lapangan apapun yang terjadi gitu. Lockdown di jalan Merdeka misalnya depan BIP, orang lain nggak boleh masuk, kita sebagai wartawan lah ya masuk-masuk aja nggak apa-apa. Bahkan saya banyak main di luar ketika COVID itu, ketika orang lain di rumahnya takut sama COVID, saya harus di jalanan tetap gitu. Harus tetap ini udah ya on apa on place yang di tempat Ah, masing ah, gitu. iya harus tetap lah. Karena saya punya tanggung jawab memproduksi berita kan. Hmm. Kalau mau wartawan tulis mungkin bisa di rumah, by phone, wawancara by phone misalnya, atau Zoom meeting, wawancara. Kalau fotografer kan nggak bisa. Atau saya liputan video nggak bisa saya bikin berita tentang pemakaman, tapi kan nggak ada foto pemakamannya kan aneh gitu. Iya sih. Jadi itu tantangan dari menjadi seorang pekerja jurnalis itu kayak gitu sih, head to Oke. head sama permasalahan intinya gitu. Kalau Komunikasinya mah itu sih. ah, ya. Kalau misalnya yang secara eksternal gimana Kang komunikasinya? Berkomunikasinya dong eksternal gitu.
Kalau ke eksternal. Komunikasi ke eksternal ya itu pakai masker kemarin ya. Kalau COVID ini masih di ranah COVID itu. Iya masih ada COVID. Ya keluar saya harus pakai masker, ketemu sama orang nggak boleh jangan salam gini kayak kayak gimana kayak gitu sih. Gitu Oke. sih kali ya. Ya kan? Iya sih benar. Namanya ke COVID ini teh. Pengen tahu aja soalnya sebelum pasti di COVID mungkin ada cara yang berbeda gitu Iya, iya, komunikasi iya, atau itu pasti sih. cara ngerisetnya Pasti gimana beda. nih? Dari mulai komunikasinya pasti beda, pekerjaannya pun sedikit terhambat Mm, kayak gitu. Soalnya saya waktu itu belum belum masuk ke kantor, masuk ke dalam ruangan gitu, kerja di ruangan enggak, saya di lapangan kalau pas zaman COVID itu. Jadi kayak motret itu jauh gitu sama teman-teman, nah anggar weh gitu. Kan mm, nggak boleh bersentuhan, ininya tangan gitu. iya Kalau iya. lagi motret ada 5 fotografer di situ kan nggak bakalan mungkin mencari gitu, pasti satu angle yang sama akhirnya. Iya. Kayak gitu sih pas COVID mah. Lebih ribet gitu, lebih ribet. Kalau riset ada yang beda gak sih Kang di COVID? Kalau riset nggak ada sih. Nggak ada ya? Cuman ya itu rapat redaksi dilakukan secara daring itu aja sih. Itu. Segala bentuk perintah gitu dari kantor misalnya ini liput pemakaman nih liput eh, penjemputan jenazah misalnya atau wrapping jenazah gitu itu kan Hmm. dilakukan secara daring tentunya gitu. Cuma yang kerja mah tetap aja ke lapangan gitu. Alhamdulillah nggak pernah saya COVID lagi. Alhamdulillah. Ya, Aman sentosa lah ya, alhamdulillah. aman sentosa masih masih bisa hai. Cuma lebih enak jalanan jadi kosong sih itu. Iya, udaranya Orang-orang segar kali. kerja di rumah, jadi saya bisa geberan pakai motor, main skateboard, saya di jalan itu tuh, di jalan di pinggir balkon. Heeh. Jadi liputan buat skateboard, ini seru banget itu pas COVID itu. Hmm. Udaranya juga lebih seger ya, lebih fresh. Iya, udah gitu lebih lebih sampai sempat berembun kan Bandung pada saat itu. Jangankan Bandung, Jakarta pun sama langit biru di Jakarta itu Oke. viral di gitu. Ini lagi azan kedengeran nggak? Kedengeran sih aman nggak apa-apa. Kedengeran. Azan nyuruh sholat bukan nyuruh berhenti. Iya sih. Iya, gitu. Mau istirahat dulu Kang? Nunggu azan selesai? Apa mau lanjut? Bebas, lanjut aja nggak apa-apa. Lanjut gak apa-apa. Udah tahu aja. Di sini baru sholat, kalau sekali mau sholat dulu, Oke. silahkan. Masih banyak nih pertanyaannya banyak banget. Soalnya dari dosennya juga ini Kang, apa Oh memberikan gitu. beberapa pertanyaan gitu. Jadi memang kita tujuannya tuh buat mencari tahu cara media 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 tuh ngeriset ngeriset audiovisualnya tuh gimana gitu. Hmm, jelas nanti tadi yang saya omongin. Jelas tuh. Eh, kalau misalnya ada kurang-kurang dan harus ditambahin, tambahin aja sendiri nggak apa-apa. Oke, boleh. Heeh. Ini tinggal beberapa pertanyaan lagi sih. Wah, gas aja langsung lah. Langsung? Boleh. Langsung aja nggak apa-apa. Em, bentar tadi sebenarnya lupa. Oke, tadi teknik penyajian riset nih Kang. Hmm, Eh, bentar. Gimana teknik penyajian risetnya buat dikemas kayak buat fungsi informasi, edukasi atau hiburan ya Kang? nah, penempatan produk ya berarti ya Iya, penempatan penempatan produk. penempatan konten yang saya bikin oh ini masuknya ke lifestyle oh ini Hmm, masuknya ke apa gitu kan ya. iya. Eh, biasanya sih nah kan jurnalis apa produk jurnalistik tuh ada yang namanya ada namanya kategori kategori jurnalistik nah Mm-mm. kalau saya mau motret eh, tempat wisata itu pasti masuk ke hiburan Mm-mm. pasti masuk ke lifestyle. Tapi ketika saya ke wisata terus terjadi longsor di situ, itu masuknya ke sport news. Nah, jadi risetnya tuh saya belajar dulu di kampus ada kategori jurnalistik.
Dan di kantor tuh nggak disebutin, nggak dikasih tahu. Itu adanya di pas zaman saya kuliah. Gitu. Jadi saya udah tahu nih sebelum saya kerja kategori jurnalistik itu apa aja, yang nggak boleh itu apa aja, kode etik jurnalistik itu apa aja gitu. Jadi Oke. yang ilmu-ilmu itu yang bisa, oh ini nih apa namanya, eh si mau main bola itu maksudnya ke sport news misalnya kayak gitu. Oke. Gitu. Eh, Akang dulu kuliah jurusan apa, Kang? Jurnalistik kan. Jurnalistik. Hmm. Kalau dulu kan berarti ngeriset ngeriset sebagai mahasiswa ya, ngeriset data kayak gitu. Berarti dari website atau artikel-artikel gitu ya kan? Iya lah pasti. Hmm. Buku juga sih. Oh iya sih, di buku, di Hmm. jurnal gitu ya. Dari buku, jurnal, buku, Hmm. artikel-artikel berita. Bahkan saya waktu itu risetnya tentang eh, bagaimana Tribun Jabar menyajikan berita Persib. Hmm. Itu yang saya Ya. lakukan zaman kuliah mah. Kalau sekarang nih Kang, kan udah masuk ke ranah jurnalisnya ya. Nah, boleh. Nah, terus ngeriset ngeriset itu kan berarti udah bukan dari apa masih dari kayak jurnal gitu Kang? Atau beda? Kalau sekarang tuh lebih ke kebijakan pemerintah tuh undang-undang kayak gitu gitu. Hmm. Undang-undang 45 revisiannya seperti apa. Terus kalau misalnya hukum dan kriminal itu misalnya pasal Hmm. permainannya di misalnya pasal ini masuk ini pasal apa. Itu kan kita riset dulu nih, nyari dulu nih. Hmm. Misal pasal pencurian. Jadi kan pasal pencurian juga banyak banget nih. Ada yang pencurian dan dengan kekerasan, ada pencurian dengan menghilangkan nyawa, Hmm. ada pencurian secara tidak sengaja. Misalnya kamu nih ya nemu handphone di pinggir jalan, ambil, terus ketahuan sama CCTV. Itu kan secara nggak sengaja kamu tiba-tiba maling, tetap kena pasal gitu. Itu Oh. kan ada itu terbuka gitu, ada di Google, biasanya di laman laman resmi instansi terkait gitu. Sampai sekarang pasti sih riset lah kayak gitu. Kalau buat oh iya tadi lupa nanya berarti ada segmen buat anak muda, ada segmen buat orang tua juga ya Kang? Ayo, Iya, di Ayo Bandung. enggak sih, segmennya masyarakat umum. Oh masyarakat umum aja. Heeh. Kalau sebentar. Kalau media media nih Kang, media yang digunakan untuk riset promosi atau pemasaran produk informasi audiovisual tadi by sosial media ya Kang? Hmm. Mungkin ada selain sosial media ada nggak, Kang? Riset, maksudnya apa? Riset ini yang digunakan untuk promosi atau pemasaran produk gitu, produk informasi audiovisual. Sorry, gimana? Jadi media yang digunakan buat riset promosi Heeh, dan heeh, pemasaran produk buat heeh. informasi audiovisual itu apa yang digunakan selain sosial media ya? Selain yang digunakan pasti dari sosial media juga sih maksudnya. Karena interesting, hebatnya media sosial tuh bisa bisa mengakomodir interesting orang-orang gitu. Hmm. Jadi misal lagi tren joget apa misalnya, kalau misalnya secara 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 general ya, bukan pemberitaan. Nah itu tuh bisa digeneral gitu, bisa digeneralisir gitu Hmm. si si kontennya tuh. Nah untuk news sendiri biasanya satu isu tuh bisa bertahan sampai 5 hari misalnya, Hmm. atau bahkan bisa sampai long term. Ada long term journalism biasanya di berita tuh long term news gitu.
yang bisa penyelesaiannya tuh sampai setahun biasa, atau kayak misalnya yang sampai saat ini anget tuh biasa kasus korupsi misalnya Hambalang nih, atau lagi nih Harun Masiku. Harun Masiku kan sampai sekarang belum ketemu nih, tapi beberapa media masih nyinggung itu, kemana Harun Masiku tahun depan lagi, atau misalnya pembunuhan Munir misalnya, Oh iya. itu kan masih bergejolak sampai sekarang, itu masih dipertanyakan sampai sekarang kayak gitu sih. Jadi secara apa, selain pakai media sosial atau mungkin dari buku, dari jurnal, itu sama gitu. Tapi kebanyakan tuh dari media sosial, karena kita tahu nih yang lagi tren tuh apa. Misal 21 September, September hitam misalnya, itu kan muncul, atau ini nih yang kemarin ramai tuh peringatan darurat, Peringatan darurat. itu kan muncul dari media sosial. Ah, Risetnya kan riset pemberitaan. Misalnya kenapa sampai muncul peringatan darurat nih? hmm, Masyarakat tuh kenapa sampai dia bikin update apa, story Garuda Biru itu? Itu kan kita riset. Oh ternyata ada masalah ini. Saya bikin kontennya tuh. Artis-artis yang mengupload peringatan darurat gitu kan. Kayak hmm, gitu sih. oke. Saya juga bikin itu di Ayo Bandung TV itu. Kalau di Ayo Bandung sendiri itu masih ada, atau kan ke kayak Oke News atau Tribun gitu kan, sekarang sekarang masih ada gak ya korannya atau majalahnya gitu, lupa aku. Kalau Ayo Bandung itu lahir langsung online. Iseng online. Cuman sebelumnya komisarisnya itu dari Bisnis Indonesia. Tahu Bisnis Indonesia nggak? Nggak tahu. Nah, itu koran, salah satu media cetak juga dia, Bisnis Indonesia. Hmm. Tahu ini nggak? Tahu Loli tahu? Loli ya tahu. Eh, tahu Alia, tahu nggak Alia? Siapa? Alia. 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 Eh, Nggak tahu deh. Alia siapa? tahu Torik tahu Torik. 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 Torik ini. eh Halilintar. Nah, nah itu Bisnis Indonesia ternyata ada orang yang nggak tahu ya. Kurang tahu ya. Iya deh. Menarik. Ini bisa jadi riset juga nih. Jadi bahan riset ini. Bisnis Indonesia tuh kayak pikiran rakyat, kayak kalau sekarang tuh CNBC, kayak media inilah, media bisnis ya. Mm-mm. Jadi sebelum dia online, dia ada cetaknya juga gitu. Oke. Nah, kalau Ayo Bandung itu lahir langsung online. Dia sama kayak apa ya, yang langsung online ya? Sama kayak Detik. Detik itu nggak ada cetaknya. Udah apa? Detik. Detik. Oh, Detik.com. detik.com. Hmm. Hmm. Kalau Tempo kan dia ada online-nya, ada cetaknya juga dulu majalah. Kalau Kompas ada korannya, ada online-nya. Nah kalau si Ayo Bandung ini langsung online dia mah gitu. Tapi Oh, orang-orangnya cetak dulu semua. Fotografer saya yang satu lagi juga dia dari sini, Putar Indonesia. oke. Gitu. Oke. Kalau eh Kalau PDD nggak tahu. kenapa? PDD, PDD tahu. Kasus PDD. Ya, Iya tahu sih. ya. Banyak yang ngomongin soalnya. Kalau ini Kang, buat riset ini apa? Gimana? Em, yang harus disiapkan jika ingin jadi jurnalis atau meriset-riset ini Kang apa Kang? Tentunya tuh ya belajar sih. Sebelum bisa ngeriset ya dia pasti belajar dulu. Biasanya itu ada di ilmu komunikasi sih. Hmm. Jadi kayak ngeriset sebuah kejadian, ngeriset sebuah pekerjaan misalnya. Kayak saya nih kerja di Ayo Bandung. Saya nggak ditugasin nih bikin konten apa aja. Tapi saya harus riset sendiri apa yang dibutuhkan sama pasar, sama halayak, Hmm. sama masyarakat apa nih. Nah itu biasanya pembelajaran itu datangnya dari kalau nggak nongkrong nih,
ngobrol sama orang ya saya baca buku juga gitu atau baca-baca jurnal misalnya. Tapi untuk riset ini sih biasanya kan adanya di apa ya, mata kuliah apa ya kalau riset ini sih, saya dulu sempat juga ada Kalau di saya mata tuh ada kuliah mata apa ya, kuliah namanya reportase, Kang. oh report, Iya. ya itu riset tuh bagian dari produk jurnalistik ya, bukan bagian dari proses produk jurnalistik riset tuh. Hmm. Kalau yang saya lakuin misalnya saya pernah bikin foto story, ada namanya riset juga, riset isu dan riset ini tuh pasti ada di mana-mana sih. Hmm. Nggak cuma di ini, riset bisnis ada kayak gitu. Jadi belajar sih, ya kan, belajar baca-baca. Nah, riset riset itu bagian dari kinerja otak kalau saya memikirnya gitu, di luar teori itu mah udah, oh gimana caranya, kayak misalnya saya mau berangkat dari rumah ke Soreang misalnya, Hmm. tapi nggak pakai motor, saya riset nih angkot apa aja yang harus saya pakai, atau sekalipun harus pakai Gojek turun di mana, kan itu riset. Kasus kecilnya kayak gitu. Di jurnalisme pun sama. Sebelum saya bikin berita tentang produksi sepatu kulit di Cibaduyut, nah saya harus lihat dulu siapa pelakunya, pelaku usahanya siapa, namanya siapa, kotaknya siapa mana. Hmm. Saya ke sana harus pakai apa, harus lewat mana. Itu kan sebuah sebuah proses akhirnya gitu. So, dengan hasil nanti saya ketika risetnya udah kelar, ya saya motret terus naikin berita gitu. Itu kan. Oke. Berarti harus banyak-banyak belajar ya, Kang, ya? Iya itu sih. Banyak belajar, banyak baca, jangan buka TikTok wae. TikTok kebanyakan ini sih hoaxnya aja. Tips-tips Lebih menjadi lebih jurnalistik bisa ada gitu. tapi sekarang media-media juga banyak yang pakai TikTok supaya reach engagement-nya gede banget. Memang di situ gitu. Kalau di zaman 2024 ini ya sosial media nomor satu ya mungkin TikTok gitu. Melewati Instagram, lewatin Iya sih. Twitter. Bahkan ketika banyak kasus kemarin yang kayak kuku papa bla 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 bla, sampai ada orang ngomong gini, eh, Twitter tuh orang orang pintar semua, TikTok tuh orang bego nih, orang yang mau aja dibego-begoin. Instagram tuh orang yang menengah misalnya kayak gitu, sampai ada yang kayak gitu. Seru sih. Otomatis kan orang riset juga. Oh, TikTok tuh banyaknya kayak gini 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 gini. Hmm. Sama sih. Kayak gitu. Iya sih Dan kalau itu misalnya. biasanya kita lakuin di meja redaksi pun sama gitu. Oh ini konten yang bagus buat TikTok tuh yang kayak gini. Konten yang bagus buat Instagram tuh yang kayak gini gitu. Hmm. Itu dilakuin juga. Iya sih, soalnya saya juga ya, yang saya lihat ya, orang-orang di Twitter sama TikTok tuh beda ya. Yang Hmm, di TikTok tuh mungkin kalau yang saya lihat ya, se ya masih gampang digiring opininya gitu kan. bener. Nggak pancing kayak orang-orang yang main Twitter gitu. Iya. Hmm. Mhm. Kalau ini Kang, eh, buat mendukung riset yang yang kita jalanin nih, butuh perangkat Hmm, yang canggih banget gak sih Kang? Apa nggak perlu? butuh apa? Perangkat perangkat teknologi yang canggih gitu. Untuk riset? Iya. Enggak sih. Riset mah apa yang kita punya aja, laptop biasa. Itu kan biasanya googling ya. Mhm. Spek googling beda sama spek main Far Cry 3 atau Cyberpunk misalnya. Ya, cuman Iya. ya kan, atau FIFA 2024 misalnya. Heeh. Ya kita cuma pakai Windows doang juga, Intel Inside bisa buat riset misalnya, karena itu sifatnya kan PDF, Mhm. Google-nya tuh di nyarinya tuh, atau jurnal misalnya, nggak perlu perangkat yang sangat canggih sih menurut saya, semua pun sama. Kita datang per- eh, ke perpustakaan terus ngebaca-baca buku tentang eh, ngeriset tentang kasus yang hari ini masih relevan sama zaman dulu kan bisa gitu. Mhm. Jadi nggak perlu alat canggih kecuali ngeproduksi. Nah, baru Kalau di produksi produksi video produk game. jurnalistiknya itu harus menggunakan alat yang proper. Misal saya dibekalin sama kantor tuh pakai kamera Sony A73 misalkan, itu Hmm. fleksi pada masanya. Terus
Untuk menunjang kinerja saya ngedit foto dan video, akhirnya saya beli MacBook misalnya. Tapi di kantor pakai spek main Cyberpunk misalnya. Saya main banget tuh karena dibayarin kantor gitu, beda sama yang buat. Tapi itu kinerja. Saya bisa nge-render video dengan cuma ngedit doang udah kelar gitu. Beda sama itu kan lebih ke produksinya ya. Iya. Jadi alat ini tuh bukan buat risetnya, tapi buat produksinya gitu. Secanggih Oke. apapun alat. Handphone aja dulu misalnya BlackBerry udah bisa browser, yang penting udah bisa browsing sih itu doang. Yang penting bisa difungsikan dengan baik lah ya, nggak perlu mahal-mahal banget. Nah gitu. Tapi ketika untuk produksinya baru, Hmm. saya juga nggak nutup mata gitu. Teknologi sangat berperan penting untuk menghasilkan sebuah karya jurnalisme gitu. Oke, ya Kayak gitu sih. benar-benar. Menurut Akang nih, perkembangan riset di masa yang mendatang, apakah semakin berkembang atau berkurang? Berkembang sih karena bakal ada AI. Oh Jadi iya. nanti kamu tuh bisa bisa nyuruh AI, tolong dong bikinin abstraksi tentang permasalahan kasus apa ya, kasus korupsi Hambalang misalnya yang udah 2014 lalu misalnya. Terus kamu bikin suruh AI di 2024 atau 2030 misalnya. Tapi kamu mau bikin artikel tentang kasus Hambalang misalnya. Itu kan pasti muncul nanti AI. Sekarang aja Gemini udah kayak gitu dong. Udah kayak Gemini tuh udah canggih banget itu. Iya sih, game ini, iya saya juga baru nyoba. Gemini, ChatGPT, Hmm. tapi ChatGPT jangan dipakai buat skripsi juga. Atau bikin tugas aja itu udah jelas banget tuh. Tapi AI itu Gitu. buat sekarang sumbernya valid gak sih? Ini just info aja sih ya. Ah, Sempat jadi kalau kalau tahu itu ada CC di media tuh ada namanya CC, content creator. konten kreator. Pernah ngedenger nggak? Content creator tuh dia yang tugasnya bikin artikel bukan bikin berita. Ah, Cuman ketika ditambahin kutipan dan diverifikasi itu bisa jadi berita. Nah, jadi Google tuh pernah bikin uh, tren semakin banyak CC di semakin banyak artikel yang dihasilkan oleh sebuah media, itu duitnya makin gede. Akhirnya industri media tuh nge, bikin nge-hire CC-CC itu bisa sampai satu media tuh bisa 500 CC. Memang gede duitnya. Tapi nggak berselang 2 tahun langsung ngedrop tuh. Yang kejadian hari ini CC itu banyak yang di-cut dari sebuah kantor. Di kantor saya aja bisa sampai 130 CC itu di-cut. dikat. Nah, ternyata bukan algoritma disebutnya apa ya, si tren Google itu, Mm-mm. kenapa dia, jadi kan kantor berita tuh pasti harus sesuai fakta kan, nggak bisa hoax kan. Iya. Nah, kita bikin berita, di-upload di website, dicarinya kan di Google. Nah, si Google tuh akhirnya ketahuan bikin Gemini ini. Itu ChatGPT, Gemini, itu tuh hasil dari CC-CC yang artikel-artikel yang dibuat. Kayak gitu, Hmm. bahasanya juga bahasa jurnalisme itu. Kayak gitu, jadi kita tuh sedikit dibodohi juga sama Google gitu. Itu menarik, cari kasus itu udah banyak banget, udah banyak yang ngebahas. Seru banget. Gimana kita akhirnya dikasih adiksi sama Google gitu. Hmm. Terus itu. Boleh boleh sih. Dan Google pun sama hasil riset juga kayak gitu. Hmm. Gimana nih caranya orang bisa bikin sebuah alat yang bisa orang lain, kalau dulu mah zaman simi-simi mungkin ya, kecil-kecilannya mah ada namanya simi-simi atau Siri kalau di Apple tuh. Buat yang balas-balas Oh, kita ya, balas-balas uh, notifikasi kita ya. iya itu kan di program gitu. Ah, ah. Sama sih sekarang tuh
kayak gitu. Cuman menurut saya tetap produk jurnalistik itu nggak bisa digantiin sama AI karena dia punya taste tersendiri gitu. Hmm. Entah itu audiovisual atau artikel kayak gitu sih. Dia kan gabungan-gabungan dari beberapa artikel berarti kan kalau yang gini Mm-mm. gitu. Gitu sih. Kalau di metode riset itu biasa dipakai gak Kang kalau AI gitu? Atau kurang terpercaya sih kalau AI? Nah, kalau AI sendiri itu tuh ngebantu buat ngembangin gitu. Ngembangin. Jadi misalnya kita nyari tentang profil Presiden Jokowi, Hmm. dia pasti muncul nih. Nah nanti untuk bisa jadi karya jurnalistik itu harus diatur lagi gitu, sesuai dengan SPOK karena si kebanyakan uh, chat GPT, AI, apa yang hasilnya sama AI itu nggak pakai, karena itu robot ya, bukan manusia, nggak ada feelnya gitu. Iya. Jadi SPOK-nya juga acak-acakan gitu, subjek, predikat, objek gitu ya. Mm-mm. Karena terus produk jurnalisme syarat akan itu pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar kan, Iya, 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 iya. gitu. Berarti buat ngembangin aja lah ya si AI buat Mm-mm. sekarang. Mungkin nggak tahu buat Ya, beberapa tahun ke depan mungkin tahun jauh ke depan lebih. udah makin gak jelas kayaknya, makin canggih aja. Manusia kayaknya nggak ada apa-apanya ntar mah, cuman ngoperasiin doang gitu. Saya dari semua bidang kayaknya ya udah ada ya Kang ya dari misal Mm-mm. Photoshop, video juga ada AI. Photoshop ada, cuman nah manipulasi kayak gitu nggak bakalan bisa di foto jurnalistik, nggak boleh itu. Hmm. Di foto jurnalistik, di video jurnalistik nggak boleh itu. Jadi sebenarnya AI itu ngebantu buat mengembangin aja sih, ngembangin aja misalnya pengen nyari tools. Kalau sekarang kan ada namanya generatif di si Photoshop kan, Iya. yang dia nggak bisa ngeseleksi antara objek dan sama foreground itu bisa diseleksi. Nah itu yang boleh yang dipakai, yang kepakainya Oh, oke. gitu. Berarti Earphone-nya mati. gimana? Kenapa? Ada suaranya Kang? Ada suaranya nggak? Ada. Bentar, Iya. pakai dulu Bluetooth-nya. Ada nggak? Mal? Ada Oh suara. ada. Sip. Habis baterainya. Iya, TWS-nya habis baterainya. Ya. Sip. Lagi? Nah, saya penasaran. Jadi kalau saya penasaran mungkin sedikit lagi ya. Yang AI itu. Jadi saya pernah lihat AI berbentuk audio sama video. Nah, Ya, audio itu bisa pakai suara Pak Jokowi gitu. Bisa Pak Jokowi, Pak Prabowo itu bisa dipakai suara-suaranya. ini lebih Bisa bahaya dibuat gitu. macam-macam lah. Terus sama video juga, video yang ganti muka Hmm, Pak hmm, Anies misal Pak Jokowi itu hmm. dibuat ngapain gitu. Nah itu bahaya banget gak sih kan buat hoax kayak gitu. Bahaya banget, bahaya banget lah pasti itu. Bahkan sampai sekarang tuh kerjaan manusia tuh ngebedain ini konten hoax bukan sih, dan kebanyakan konten-konten hoax itu muncul yang bukan dari media sosial kantor berita gitu. Jadi ada aja buzzer misalnya bikin lagi panas musim-musim politik kayak gini tuh, dia bikin suara salah satu paslon misalnya
ngejelek-jelekin siapa gitu. Padahal itu hoax padahal itu palsu gitu. Nah, karena Google sendiri belum bisa ngedeteksi ini AI atau ini bukan gitu. Nah, fungsi dari jurnalisme itu gitu. Ngeberir mana konten yang harus di share ke halayak dan mana yang enggak. Oh, ini bukan produk jurnalistik. Gitu. Tetap media sosial itu hanya sebuah perangkat buat menyampaikan berita gitu, bukan untuk memproduksi berita gitulah intinya. Tetap produksi berita tuh ada di kantor berita, bukan di Instagram gitu. Iya, iya. Jadi misalnya kamu nih Iqmal bikin konten-konten berita nih, tapi pakai akun pribadi dan orang-orang percaya akan itu gitu. Itu udah salah besar gitu. Karena bukan dari media yang terverifikasi oleh Dewan Pers. Nah, itu. Oke. Jadi sebagai masyarakat kita harus jeli atas itu sih, biar nggak dibego-begoin sama Instagram sama TikTok misalnya gitu. Tapi dari media sendiri ada penanganan khusus nggak sih kan buat kasus yang kayak gitu? Soalnya yang saya lihat yang udah kena banyak tuh di Facebook. Karena kan biasanya ya kalangan bukan milenial ke atas. Iya, pokoknya yang apa ya bilangnya? Ya, yang Orang di tua orang gitu tua, ya maksudnya. orang tua termasuk bapak saya sendiri kena kemarin. Kena Itu. hoaxnya. Nah, di medisnya ada buat penanganan khusus nggak sih buat itu hoax gitu. Buat AI ini hoax. Sebenarnya eh, bukan media. Jadi kita tuh bernaung di bawah Dewan Pers. Hmm. Dewan Pers itu yang punya aturan ADART, punya aturan, punya do sama donnya tuh ya di Dewan Pers ini. Oke. Makanya Dewan Pers ngeluarin media yang sudah terverifikasi sama Dewan Pers. Itu panjang cerita supaya bisa terverifikasi. Enggak semua kantor berita bisa istilahnya. Nah, sedangkan media sosial ini nggak ada rem. Jadi media sosial itu bablas banget. Mana yang mau bikin konten mancing di laut, di langit pun bisa gitu. Dan orang percaya, oh ini beneran nih. Padahal kan itu bisa diatur ya, misalnya AI bikin video lagi mancing tapi di langit misalnya. Itu kan bisa banget. Nah, di biasanya di sebuah kantor media itu ada yang namanya wawancara tuh harus ada rekaman. Takutnya nanti saya nggak ngomong gitu, tapi kan ada gitu. Kalau di foto tuh kelihatan banget, oh ini manipulasi misalnya. Di produk jurnalistik bukannya. Nah, masyarakat tuh harus apa ya namanya melek gitu akan ketika kita nyari informasi harus dari sumber yang jelas, istilahnya gitu sih. Intinya mah gitu. Kalau cuman ngandelin Instagram, Facebook, TikTok atau Twitter itu nggak bisa. Itu cuman media sosial aja gitu. Semua orang bisa melakukan apapun di situ. Semua orang bisa men-share apapun dari situ. Tapi untuk informasi yang sifatnya nilai berita itu ada di kantor berita. Maupun itu mau di Instagram atau dimanapun, selama itu bisa terpercaya ya nggak jadi masalah. Misal di Instagramnya Kompas, Instagramnya CNN, Instagram Ayo Bandung, Tribun, itu kan punya media sosial sendiri-sendiri tuh. Yeah. Kayak gitu. Oke. Kalau kalau dari saya sih udah pertanyaannya sih gitu aja. Mungkin dari teman-teman ada yang mau nambahin apa enggak? Gazi dan Farhan. Udah aman banget. Ya udah lama banget lagi lapar aja. Ya kan udah beres kok Kang. Siap, Jos. Nanti kalau ada apa-apa mah, kalau misalnya mau ditambahin sendiri asal jangan capruk gitu ya. Silakan aja gitu. Oke. Ya paling nanti minta izin dulu ke Kang lah. Siap, paling kayak gitu. Iya. Dokumentasi kali ya. Boleh. Kayak on cam. Kita ada filter, bentar orang pakai filter dulu Oh, how
Iya. Ya udah, Sok. yuk. Satu, dua, tiga. Kok sering? Filter astronot ya. Sekali lagi. Aduh. Ini gimana matiinnya anjir? Play. Satu, dua, tiga. Oke. Sip. Oke. Terima kasih banyak ya. Makasih banyak Oke, Kang makasih banyak, udah Kang. Siap. nemenin kita Nanti sejam lebih. berkabar-kabar aja kalau misalnya kurang-kurang si Gozi itu. Siap, Kang. Siap. Paling ini kan yang temennya itu masih bisa diwawancara. Bisa, ntar hubungin aja langsung si Nandang. Oh siap. Nah, Ini Kang Nanda ya. Nanda. Oke siap. Makasih Kang. Siap, sama-sama. Izin live ya. Oke. Ya. Jadi bahas ai anjing. Seru Cok bahas AI Cok. Saya kan. Seru Cok bahas AI. Gue Ya, penasaran. ya seru sih. Jadi sebenarnya gue juga banyak pertanyaan sebenarnya, cuman ini mah di luar topik sih. Jadi udahlah nggak usah. Soalnya AI juga masuk ke ranah itu gak sih, jurnalis juga sebenarnya. Kalau tadi Iya. disinggung kan masuk jurnalis, terus sekalian aja tanyain. Salah satu musuhnya kan AI. Oke, yaudah anjing ngantuk banget Cok, gue kurang tidur anjir. Gue capek banget anjing. Mendadak banget anjing langsungnya. Gue baru bangun cuy. Oke kalau gitu. Oke. Thank you Mal. Yo. Thank you. Thank you Gaji. Gue live. Yuk, kembali beristirahat. Yo.